Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Pratama, NIM 1907788 dari kelas PTN 2019, ingin mempresentasikan tentang bab ke-8 tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada tugas dan fungsi, yang kelima ada dimensi-dimensi, dan yang terakhir ada hambatan. Yang pertama, pengertian. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian manajemen tenaga pendidikan atau guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendaya-gunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama, untuk memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang keempat, ada mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen tinggi. Yang kelima, ada menciptakan iklim kerja yang harmonis. Lalu ada jenis-jenis tenaga kependidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan terbagi menjadi 3, yaitu dilihat dari jabatan, yang kedua dilihat dari jenisnya tenaga pendidikan, yang ketiga ada dilihat dari status. Yang pertama kita bahas dari dilihat dari jabatan. Dilihat dari jabatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua ada tenaga fungsional, yaitu tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. Yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan, yaitu tenaga kependidikan yang dituntut untuk kecepatan teknis atau operasional atau teknis administratif. Yang kedua dilihat dari jenisnya tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengelola satuan pendidikan. Pengelola satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, direktur, ketua rektor, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelolaan sistem pendidikan. Lalu dilihat dari status, terdiri dari pegawai negeri sipil, guru tidak tetap, guru bantu, dan tenaga sukarela. Yang keempat ada kewajiban dan hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kewajiban dan hak manajemen pendidik dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan yaitu menciptakan suasana pendidikan yang sesuai, mempunyai komitmen secara profesional, memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kehidupan. Hak dari manajemen pendidik dan kependidikan yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan sesuai prestasinya, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Yang keempat ada perlindungan hukum. Yang
yang terakhir ada kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Yang kelima, kita masuk ke dimensi-dimensi. Dimensi pengelolaan tenaga pendidikan terbagi menjadi 7, yaitu perencanaan tenaga kependidikan. Yang kedua ada perekrutan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada menetapkan calon yang dapat diterima. Yang keempat ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Yang kelima ada penilaian tenaga kependidikan. Yang keenam ada kompensasi bagi tenaga kependidikan. Dan yang terakhir ada pemerintahan tenaga kependidikan. Yang pertama tentang perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, misalnya dengan expert estimate, historical comparison, task analysis, correlation technique, dan modeling. Yang kedua, masuk ke perekrutan tenaga kependidikan. Perekrutan tenaga kependidikan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses perekrutan. Yang pertama ada menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Yang terakhir ada menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi. Langkah yang selanjutnya yaitu menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga pendidikan diperlukan kegiatan-kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi. Lalu ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha pendayagunaan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dari jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan yaitu yang pertama ada dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidikan. Yang kedua ada berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga ada mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. Yang keempat ada mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima ada dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan. Yang terakhir ada pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis pendidikan itu sendiri. Yang kelima ada penilaian tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Metode penilaian dalam tenaga kependidikan meliputi rating scale, weighted performance checklist, critical incident method, test and observation, rank method. Yang keenam ada Vershot distribution. Yang ketujuh ada self appraisals. Lalu yang terakhir ada keenam ada kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu yang pertama ada kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi, kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Yang terakhir, dalam dimensi pendidikan ada pemerintahan tenaga kependidikan. Pemerintahan tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seorang tenaga pendidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya karena beberapa alasan. Yang keenam, kita masuk kepada hambatan-hambatan. Hambatan dalam